Udah dibantu malah main hukum. Pak Agus, nggak ada habisnya ya bikin netizen geram. Guys, kisah sedih Pak Agus yang disiram air keras oleh karyawannya kini semakin merembet kemana-mana. Bahkan nama pengacara Farhad Abbas pun turut hadir sebagai pembelanya Pak Agus. Waduh, kenapa nih sampai ada pengacara loh? Jadi Pak Agus ini merasa terhina oleh Teh Novi yang katanya itu menggiring opini publik, guys. Jadi kelihatannya seolah-olah keluarga Pak Agus ini yang salah. Bahkan dia nggak terima kalau ada kabar keluarga istrinya nilep uang donasi. Nah, jadi problemnya sekarang itu uang donasi ditarik lagi sama yayasannya Teh Novi. Kenapa ditarik lagi? Nggak ikhlas ya donasinya? Bukan. Ini semua karena diketahui tidak ada transparansi dari dana tersebut, guys. Pengobatannya aja masih pakai BPJS. Sedangkan uang donasi dipakai di luar pengobatan. Nah, jadi dengar-dengar uang donasinya itu bukan mau diambil atau ditilep sama yayasan, tapi biar dari yayasan aja yang memonitoring pengeluarannya Pak Agus, guys. Supaya jelas ya dipakainya buat apa, karena kan ini diperuntukkan khusus untuk pengobatan Pak Agus. Jadi dari yayasan yang akan memonitoring bagaimana perkembangan dari pengobatannya Pak Agus. In case kalau ada sisa, itu semua bakal dikembaliin sisanya. Yang penting pengobatannya itu udah kelar gitu loh. Nah, tapi Pak Agus ini justru malah ngerasa Teh Novi kejam. Loh, kocak banget. Padahal Teh Novi udah kesana kesini nyari bantuan loh demi ngasih yang terbaik buat Pak Agus. Kok bisa berpikir begitu ya? Bahkan Pak Agus sampai bilang dia yang sakit, bukan saya yang sakit. Wah, ini serius Teh Novi diginiin. Udah, langsung aja mari kita bahas. Hello everyone, welcome back to Media Project. As always, kita bakal ngebahas apa yang lagi viral di media sosial. Kali ini pembahasan kita masih seputar Pak Agus Salim yang lagi viral banget, korban penyiraman air keras itu, guys. Kini Pak Agus dicap semakin ngelunjak oleh warganet karena dia menyebut Teh Novi yang udah bantuin dia itu kejam. Dan udah sempat juga kita bahas di video-video sebelumnya tentang kisah Pak Agus ini kayak gimana. Nah, sebenarnya inti permasalahannya itu gini, guys. Teh Novi yang merupakan YouTuber sekaligus dikenal sebagai aktivis sosial dan dialah yang membukakan jalan bantuan untuk Pak Agus. Dia itu cuma mau adanya transparansi, guys. Dan Teh Novi ini ingin agar dana itu dipakai sebagaimana mestinya untuk kelancaran pengobatan Pak Agus. Tapi realitanya enggak gitu, guys. Justru malah bikin Teh Novi sangat kecewa. Soalnya sama sekali nggak ada transparansi dan Teh Novi itu nggak dikasih tahu gimana perkembangannya. Jadi kayak ngerasa nggak dihargai gitu loh. Padahal niatnya baik, guys. Mau mengusahakan yang terbaik buat Pak Agus. Dan karena nggak ada transparansi, itu kenapa Teh Novi ambil lagi uangnya dibalikin ke yayasan supaya yayasan yang memonitoring agar pengeluarannya itu bisa jelas dan transparan. Karena kan Teh Novi ini harus mempertanggungjawabkan ke dinas sosial ya, biar pasti gitu loh, guys. Ini udah bener belum dipakai pengobatan uangnya gitu. Dan uang itu nggak bakal diambil sepeser pun. Kalau semisal pengobatannya udah beres, udah kelar nih ya, udah terjamin, udah bagus, udah dapet yang terbaik pengobatannya, seandainya ada sisa itu bakal dikembaliin ke pihak Pak Agus, guys. Jadi yayasan gak bakal ngambil sepeser pun. Bahkan Pak Agus sendiri loh yang bilang kayak gitu. Terlebih lagi saat pengecekan mutasi rekening, ada beberapa aliran dana donasi. Yang pertama, aliran dana ke istri Agus 50 juta sebanyak 5 kali transfer, jadi totalnya itu 250 juta. Terus yang kedua ada aliran dana ke kakak Agus dengan total 50 juta. Nah, terus yang ketiga ada aliran dana ke Miftahul Janah atau anak buawa, adiknya Mbak Wulan, itu sebesar 98 juta. Nah, udah jelas kan biayanya itu digunakan di luar pengobatan. Nah, karena semakin panas, akhirnya Bang Denny Sumargo ini yang menjadi penengah. Dia mencoba memediasi pihak yayasan dan Pak Agus mengenai donasi ini, guys. Dilurusin ya, jadi kemarin waktu Novi cerita ke saya koordinasi sama Mbak Novi. Ini saya terlibat. Saya bilang kalau ada kondisi kayak begini, kalau belum jelas uangnya amanin. Maaf ya, kenapa diamanin? Karena ini uang amanah. Saya jaminkan saya tidak akan ambil, Novi tidak akan ambil. Kalau Novi sampai ambil, saya sikat dia. Tegas Bang Denny Sumargo.
Dan kalau lihat dari rekam jejaknya, Teh Novi ini sudah banyak sekali berhasil membantu orang guys. Tapi kali ini ada masalah ya sama yang dibantu. Kasus ini tuh ibaratnya kayak gini guys. Semisal kita dikasih uang untuk bayar SPP, tapi kita itu malah neraktir teman-teman. Otomatis uangnya kan jadi nggak cukup ya guys. Karena yang seharusnya jadi prioritas itu belum ke cover, udah keburu dipakai duluan gitu loh. Bukan masalahnya hak penerima donasi dong mau buat apa uang itu. Hey, orang mau donasi itu iba sama Pak Agus karena ngelihat sakitnya dia, kondisinya dia yang sakit. Jadinya orang-orang itu berbaik hati ingin menolong. Tapi kalau uangnya ternyata dipakai di luar biaya pengobatan, gak sesuai sama apa yang diumumkan open donasi untuk pengobatan itu, semisal uang donasinya dipakai bayar hutang, kayaknya gak mungkin deh ada yang mau donasi ya. Karena ini jatuhnya pembohongan publik, bilangnya apa, realitanya apa. Di samping itu juga kenapa ini sangat dipermasalahkan sama Teh Novi, dan gak cuma Teh Novi aja guys, bahkan banyak banget warganet yang ikut mempermasalahkan ini. Karena ada yang aku lihat di akun TikToknya Devils ADV, di sana di-up tentang pasal dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah ini guys. Coba kita cari tahu bareng-bareng ya. Jika seseorang mengumpulkan donasi dengan maksud menipu dan menggunakan dana tersebut untuk tujuan yang berbeda dari yang diumumkan, mereka bisa dijerat dengan pasal penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Dan jika dana donasi yang terkumpul digunakan untuk kepentingan pribadi atau tujuan yang tidak sesuai dengan niat donasi, hal ini bisa dianggap sebagai penggelapan dan diatur dalam pasal 372 KUHP. Selain itu, jika penyalahgunaan ini dilakukan oleh suatu organisasi atau lembaga yang terdaftar, bisa juga ada implikasi tambahan terkait dengan tanggung jawab hukum organisasi atau pemimpin lembaga tersebut. Nah, jadi gitu guys, jangan macam-macam deh ya. Apalagi Teh Novi ini yang bertanggung jawab. Jadi wajar dong kalau dia nggak mau sampai donasi tersebut disalahgunakan. Nah, sekarang makin panas lagi suasananya guys. Karena ada berita Pak Agus Salim ini sempat video call ya sama pengacara Farhad Abbas. Di sana Pak Agus mengatakan, bagi saya nggak milih uang itu daripada saya harus kayak gini Pak. Lebih baik uang itu didonasikan aja buat dia. Dia yang sakit, bukan saya yang sakit. Jahat sekali Novi itu sama kamu. Aku tertarik dan simpati sama kamu, ucap Farhad Abbas. Iya Pak, kejam banget. Pertama harga diri saya, harga diri istri saya, harga diri orang tua saya, bahkan harga diri wawa saya diolok-olok di Instagram yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kejam dia, istri saya difitnah menilap uang, ucap Agus Salim. Halah Pak Agus. Udah dibantu loh Pak. Ya Tuhan, gak ngerti lagi, aku udah gak bisa ngomong apa-apa lagi guys. Menurut kalian gimana guys? Setelah Pak Agus berbicara kayak gitu dengan realita yang ada dan beredar, itu gimana tanggapan kalian? Aku sampai gak bisa berkata-kata lagi. Aku mau tahu tanggapan kalian, so please tuliskan di kolom komentar. And by the way, gitu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Media Project. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan berita terupdate dari Media Project. Thank you so much for watching and see you next video. Bye bye.